Shalom, sahabat pelita hati yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Bagaimana kabar hatimu hari ini? Apakah hari ini terasa melelahkan? Atau mungkin pikiranmu penuh dengan suara? Suara dari dunia yang tak pernah diam. Notifikasi yang tak berhenti. Berita yang membuat gelisah dan pikiran yang berputar tanpa arah. Malam ini, mari kita berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan biarkan Tuhan berbicara. Karena di tengah dunia yang bising, hanya Dia yang bisa memberi damai sejati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan, malam ini kami datang dengan hati yang mungkin lelah, pikiran yang penuh dengan kebisingan dunia. Kami ingin mendengar suara-Mu yang lembut, bicara kepada kami melalui firman-Mu. Berilah kami kedamaian yang dunia tidak bisa berikan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, malam ini firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur 46 ayat 1-6. Beginilah firman Tuhan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, penolong yang selalu hadir dalam kesesakan. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah dan gunung-gunung goncang di tengah lautan, sekalipun airnya ribut dan berbuih, gunung-gunung goyah oleh geloranya. Ada sebuah sungai yang alirannya menyukakan kota Tuhan, tempat kudus, kediaman yang maha tinggi. Tuhan ada di tengah-tengahnya, Ia tidak akan goyah. Tuhan akan menolongnya pada waktu pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goyah, tetapi Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur lebur. Demikian firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih. Pernahkah kamu merasa hidupmu terlalu bising? Bukan hanya karena suara kendaraan di jalan, tapi karena suara dari dalam pikiranmu sendiri. Khawatir tentang masa depan, takut gagal, merasa tidak cukup, dan terus dibandingkan dengan orang lain. Dunia saat ini tidak pernah berhenti berbicara, melalui media sosial, pekerjaan, bahkan dalam keluarga. Namun di antara semua suara itu, Tuhan ingin berkata pelan, "Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Tuhan." Mazmur 46 ayat 11. Kedamaian sejati tidak datang dari keheningan luar, tapi dari ketenangan hati di hadapan Tuhan. Kita bisa berada di tengah hiruk-pikuk dunia, namun hati kita tetap tenang, karena kita tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita. 1. Kedamaian itu hadir saat kita percaya. Ketika kita percaya bahwa Tuhan memegang kendali, kita berhenti berusaha mengendalikan segalanya sendiri. Kita belajar melepaskan, dan di sanalah kedamaian mulai masuk. Yesus berkata dalam Yohanes 14:27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu." Damai itu bukan dari dunia, melainkan dari hati yang tahu Tuhan selalu ada. 2. Kedamaian itu ditemukan dalam doa. Doa bukan hanya tentang meminta, tapi tentang diam di hadapan Tuhan, seperti anak kecil yang bersandar di pangkuan ayahnya tanpa berkata apa-apa. Kadang kita cukup diam dan merasakan kasih Tuhan menenangkan hati kita. Filipi 4 ayat 6-7 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Bapa. Maka damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." 3. Kedamaian itu dibangun dari hubungan. Kadang yang membuat kita gelisah bukan situasi, tapi hubungan yang retak antara orang tua dan anak, antara suami dan istri, bahkan antar saudara seiman. Dunia modern membuat kita sibuk dengan layar, tapi miskin dengan pelukan. Padahal damai seringkali hadir dari saling memaafkan dan mendengarkan satu sama lain.
Tuhan memanggil kita untuk menjadi pembawa damai, seperti tertulis dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kedamaian itu dipelihara. Setiap hari, kedamaian tidak datang sekali, tapi harus dijaga setiap hari. Dengan memilih apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan, dan dengan siapa kita mengisi hati kita. Setiap malam, datanglah pada Tuhan seperti ini. Bukan dengan banyak kata, tapi dengan hati yang ingin dipulihkan. Biarkan Tuhan menghapus kebisingan dunia dan menggantinya dengan ketenangan surgawi. Bapak, Ibu, dan Saudara seiman, kita telah mendengarkan renungan malam hari ini. Maka mari kita tutup pertemuan kita ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam yang damai ini. Kami belajar bahwa kedamaian bukan berarti tidak ada masalah, tapi hati yang tenang karena Engkau hadir di dalamnya. Kami serahkan setiap beban, setiap suara yang mengganggu pikiran kami. Tuhan, pulihkan hubungan kami dengan keluarga, antara orang tua dan anak, antara menantu dan mertua, agar kasih-Mu menjadi bahasa kami setiap hari. Lindungilah kami dari segala bencana alam, penyakit, dan bahaya malam. Berilah tidur yang penuh damai, dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita sempurnakan doa kita dengan doa yang telah Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat pelita hati, sebelum kamu memejamkan mata malam ini, diam sejenak dan rasakan kasih Tuhan yang menenangkan hatimu. Jangan lupa untuk berlangganan, karena setiap malam dan pagi Tuhan ingin berbicara melalui renungan sederhana ini. Biarkan hatimu dipenuhi damai, bukan kebisingan dunia. Tuhan memberkati dan selamat malam.